video would like to discuss about hedging. Apa sih hedging itu? So, literal meaning-nya itu memang memagari kan. Proteksi buat proteksi dari dunia luar. Sedangkan hedging pada academic paper atau scientific article itu untuk memproteksi kita, si penulis, dari si pembaca, orang yang membaca tulisan kita. Oke. Hedging itu sendiri anticipating possible opposition by your readers by not saying things too directly. Jadi dengan melakukan hedging itu sendiri itu memproteksi kita dari perlawanan atau kritisisme dari, maksudnya boleh sih dikritik tapi kritiknya itu karena apa yang kita tulis itu terlalu directly atau terlalu erogan atau sampai overclaim. Contohnya seperti apa sih? Okay, take a look at these two examples. Oh, sorry. Nih, yang Miss highlight langsung ya. This is the first attempt. And then our results demonstrate sama humanists are more verbose. Okay, yang example pertama sih. This is the first attempt. Emang kalau dipikir ya, emang si pembaca ini sudah membaca seluruh artikel yang ada di dunia yang terkait dengan topiknya? Dari mana kita yakin kan, dari mana kita tahu si pembaca ini kan akhirnya meragukan akan si pembaca kadang tuh bisa masih ngecek lagi gitu loh, oh ternyata ini bukan first attempt gitu kan, kok bisa dia ngeklaim gitu. Dan yang ini our results demonstrate bla 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 humanists are more verbose. Sepertinya sih kalau dilihat ya tidak ada yang salah dari kalimat ini, tapi ini kan interpretasi si writer dengan penelitian dia, dengan variabel yang dia pakai, kok bisa ngeklaim langsung humanists are more verbose. Sedangkan pada dunia akademik itu sendiri, kadang kan berbeda variabel, atau itu kan bisa berbeda interpretasinya. Jadi kayak nggak ngasih room kalau masih ada interpretasi yang lain kepada si pembaca, sehingga kita tuh kadang susah mau setuju atau tidak, seperti itu. Ini tidak disarankan pada penulisan scientific article. Terus yang bagus kayak gimana? Seperti ini, kita tone down kalimat kita. Kita permanis lah, seakan biar tidak terlalu arrogant atau sampai overclaim. Oke, yang di sini kalau di sini this is the first attempt, di sini dirubah sebagai we believe as far as we know. Nah, ini kan agak nyaman ya kita baca. Oke, jadi tidak sampai nanti diserang sama orang gitu loh ketika nulis. And then ours, di sini our set would seem due to the fact that humanists are generally more verbose than pure scientists. Jadi kalian aman gitu loh, tidak akan dapat kritik yang terlalu berlawanan dengan hasil yang sudah kalian tulis gitu. Oke, you have watched apa sih yang dimaksud dengan hedging itu sendiri dan bagaimana contohnya. So there are several ways to hedge. Nah, salah satunya adalah toning down the verb. Okay, there are some verbs that leave no room for doubt for the readers. Jadi, for example, is, demonstrate, equals, means, proof, manifest, itu seakan-akan kalian tidak memberikan ruang bagi pembaca bahwa ada loh another possible interpretation. Ini kata-kata ini yang Miss highlight ini terlalu kuat, dia digunakan pada misalnya di bagian hasil. Oke. Bagian hasil atau findings dari skripsi kalian. Maka dari itu kalian bisa menghedgingnya seperti ini yang Miss highlight nih. Maybe is probably responsible, would seem to show, indicate, dan lain sebagainya. Yang ini sebagai toning down the verb. Oke. Yang bisa gunakan lagi itu help atau contribute, have a tendency atau inclined. Oke. Lalu yang kedua ada toning down the adjectives and adverbs. This pivotal approach particularly interesting for physicians. Ini klaimnya terlalu strong
biarkan saja pembaca yang menentukan bahwa approach ini, nah di sini kan bahas approach ini yang penting. Jadi cara toning down-nya itu adalah our approach would lend itself well for use by physicians. Atau we hope that physician will find our approach useful. Jangan bilang kalau ini loh yang paling penting. This is extremely important atau very significant atau obviously, clearly, evidently, conclusively, definitely, undeniable atau undoubtedly. Itu kalian itu terlalu overclaim, terlalu strong klaimnya. Jadi harus di tone down. Kalau yang ini bisa kalau dari segi adverbnya sudah disebutkan tadi ya adverbnya. Di sini bisa menggunakan somehow atau likely. Oke. Lalu, inserting adverbs to tone down strong claim, itu kan, sama kayak tadi. Strong claim, terlalu strong. Jadi untuk men-tone down-nya itu, ini kata-kata ini dihindari. Clearly, undoubtedly, gitu. Undeniable, itu harus dihindari. Jadi, tone down-nya seperti apa? Seperti ini, reasonably, oke. Quiet well, sedangkan ini perfectly, sempurna, gitu. Ini terlalu strong claim-nya, jadi harus di tone down, oke? Okay, now let's move to another way to hedge. Oke, kita bisa menggunakan hedging untuk saving others faces. Jadi, misalnya kalian mempunyai hipotesa yang berbeda dengan punya orang lain yang benar-benar berbeda gitu kan, dan ingin menyebutkan kalau hipotesa orang itu salah, itu tidak bisa langsung bilang, oh yang punya orang itu salah, punya kita yang benar. Tidak seperti itu etikanya. Jadi caranya itu untuk untuk menuliskannya secara positif itu bisa dengan memberikan penjelasan kenapa hipotesa orang itu hasilnya seperti itu gitu kan, berbeda dengan punya kita. Oke, dikasih penjelasan, misalnya hasil research A itu hasil research A itu B karena dipengaruhi oleh ini. Sedangkan punya kita itu berbeda karena juga dipengaruhi oleh ini. Seperti itu. Oke. Penggunaan kata although, however, and moreover itu bisa untuk untuk menyatakan bahwa punya kita itu berbeda dengan punya orang. Tapi kadang kalau terlalu banyak itu bisa menyatakan itu negatif. Oke, and then yang terakhir, bukan, 2 sebelum terakhir. Oke, saving ini sama, say their findings are open to another interpretation. Bedanya dengan yang sebelumnya itu adalah bilang kalau punya orang itu bisa diinterpretasi dengan cara yang berbeda. Oke. Ya dikasih penjelasan kenapa ini bisa dipandang secara berbeda karena ini. Oke. Ini yang Miss highlight ini adalah caranya. Cara menghedgingnya. Oke. And then yang terakhir itu don't overhedge. Jangan ngasih banyak hedgingnya. Contohnya ini, it is clear that yellow may be preferable to red for alerting danger. Ini clear, ini may, ini kayak kontradik. Pilih salah satu. Oke, jadinya it is clear that yellow is preferable to red. Oke, kalau ini double. It may thus, given bla bla bla, be assumed certain possibility. Ini terlalu banyak. Pilihlah salah satu saja. Oke. Okay, it's the end of the slide. If you have any question, feel free to ask me in our group chat. Semoga apa yang Miss jelaskan jelas. Silahkan tanya saja di grup ya.